Kembali di Wima Show dengan HS Dillon. Jadi sekian lama petani itu tidak mendapat penghargaan karena memang negara juga tidak menempatkan pertanian di tempat yang baik ya. Apakah sekarang tanda yang bagus bahwa menjelang pemilu ini ada banyak tuh tokoh-tokoh partai yang turun ke desa, pasang billboard di mana-mana, terus program untuk rakyat kecil, untuk pertanian. Apa itu satu titik balik untuk Indonesia? Masih belum ya, itu baru di tataran retorika ya, di substansi belum kita lihat. Tadi mau saya jelaskan, sebetulnya ada buku dulu, pada awal tahun 70-an yang ditulis oleh Theodore Smith yang mengatakan The Agrarian Origins of Industrial Japan. Oh, oke. Nah, Japan dulu juga pakai sericulture, ya mereka tingkatkan itu, tapi mereka menghalangi atau mengurangi fragmentasi dengan primogeniture. Jadi hanya laki-laki yang tertua yang mewarisi. Dan land holdingnya masih viable. Tapi itu pun waktu sekutu masuk ke sana, mereka bikin lagi reforma agraria. Yang jadi penting dari reforma agraria ini adalah dalam pandangan saya, yang kata orang Jawa itu kuli kenceng. Kuli kenceng. Nah, kuli kenceng. Artinya kuli yang ada sesuatu sehingga dia pantas didengar. Oh. Nah, dalam kebudayaan rural Jawa ini, Political leaders jadi. Artinya bukan. Kalau dia itu lagi menyakap lahan pun, dia akan mengajak kita untuk bersama pada waktu panen. Sehingga dalam musyawarah desa, dia pantas didengar. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, jadi menurut saya yang beda dari pandangan mainstream Bank Dunia segala macam ini adalah mereka selalu katakan akses, itu segala macam lah untuk mendapatkan kemiskinan ini. Menurut saya itu mesti mulai dari assets. Sehingga dari assets ada voice. Kalau nggak ada voice, nggak bisa dia perjuangkan kepentingan dia. Maksudnya apa yang Pak Dillon maksudkan itu kemampuan komunikasi, empowerment atau? Artinya kemampuan mengartikulasikan dan memperjuangkan hak-hak dia. Nah, misalnya sekarang kita lihat, begitu mengerikan ini. Program pemerintah macam-macam. Antaranya ada Raskin. Walaupun saya sudah jelaskan, itu bukanlah untuk mengatasi kemiskinan, tapi mengurangi penderitaan. Di berbagai tempat kita dapat laporan, para kepala desa membagikan hak dari 20% ini kepada seluruhnya. Oh, jadi nggak kena sasaran ya? Ya, artinya mereka mau pencitraan mereka di sana. Tapi artinya yang 20% dizalimi haknya. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melawan itu kan. Yang kuat dibagi juga begitu ya. Sehingga si kuat memihaklah kepada Pak Dillon, tapi itu terjadi di banyak daerah. Jadi itu bukan ciri etnis suatu daerah. Banyak daerah mengerjakan itu. Tapi kembali kita tadi, mohon maaf, ada kejadian yang menarik sekali. Pada tahun dulu kan waktu pergantian atau perlengseran dari Bung Karno, harga semua diturunkan dengan impor beras. Betul. Tahun 73 tiba-tiba sukar memperoleh beras. Jadi Pak Harto marah kan, panggil Prof. Wijoyo. Kenapa harga beras naik? Beliau katakan, sekarang ada El Nino. Dan El Nino tidak kenal batas negara. Sehingga pada waktu itu Thailand tidak lagi mau mengekspor. Mereka utamakan rakyat mereka sendiri. Jadi Pak Harto katakan, masa kita negara agraris tidak bisa berikan mangan rakyat kita sendiri? Kenapa? Diberikan alasan banyak oleh Prof. Wijoyo. Beliau bilang pakai uang. Yang windfall pertama dari OPEC itu. 73 ya. At all cost, swasembada. Dalam satu dasawarsa Excellency, kita berhasil mentransformasikan diri kita dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang bisa mengekspor. Tapi bukan itu yang mencengangkan. Ternyata tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, laju penurunan pemiskinan di pedesaan belum pernah tercatat dalam sejarah modern. Ketika beras menjadi swasembada, petani menjadi meningkat. Ternyata peningkatan pendapatan petani kecil dan upah real buruh tani sudah cukup untuk memicu perekonomian pedesaan. Sehingga kesempatan kerja dan berusaha tercipta di sana. Apakah bisa dikatakan bahwa kenaikan dana ke pedesaan itu
subsidi karena dihasilkan dari profit minyak yang pertama. Waktu itu adalah bukan subsidi, sebenarnya kita bilang pengembalian. Karena selama ini kan disedot semua itu. Ya, betul. Haknya kembali ya. Kembali. Nah, itu yang jadi ini Lalu sekarang. kenapa nggak diteruskan? Ya, waktu itu saya kira Pak Harto memang ada satu kelemahan, terlalu lama beliau mimpin, Ya. sehingga beliau juga termasuk tertarik pada hal-hal yang modern ini. Kan? Oke, sekarang break dulu untuk segmen yang terakhir yang paling penting dengan HSD Loan.